datang dari gunung, pertama kali dia melewati kapiler itu, dihisap oleh matahari, terjadi fotosintesis, lalu menghasilkan oksigen. Jadi sungai adalah aliran air ke semua tempat yang memungkinkan kita hidup. Pohon adalah sungai. Akar pohon itu menarik air itu ke kapiler. Kita dapat oksigen. Di malam hari ada embun di situ. Pagi-pagi dia jatuh ke bumi, membasahi rumput yang adalah selimut bumi. Sirkulasi pikiran itu yang mesti kita tanamkan pada Presiden Prabowo, supaya dia paham bahwa sungai bukan yang dibendung untuk jadi bendungan, bukan. Memotong pohon itu artinya menghalangi aliran sungai untuk pergi ke pucuk pohon. Jadi kalau kita bayangkan bahwa konsep ekologi itu bukan sekedar apa yang dimaksudkan oleh Jokowi untuk memindahkan IKN lalu minta diamdal di situ. Hak cacing untuk menggemburkan tanah di IKN berubah menjadi hak beton untuk dicorkan sebagai fondasi istana negara. Hak burung untuk pacaran di pohon-pohon sekitar IKN hilang, ditebang habis pohon itu. Akibatnya apa? Hak mahasiswa untuk membuat puisi yang menggambarkan romantisnya dua burung yang berpasangan di ranting-ranting Kalimantan nggak ada artinya lagi. Jadi kita mau bahas itu dari sudut pandang radikal ekologi itu. Nah sekarang ada problem, seberapa kuat energi pengetahuan kita selundupkan ke dalam birokrasi, ke dalam kabinet yang baru tuh. Yang diterangkan oleh Pak Dedi tadi, mestinya yang dengar itu bukan kita, yang mestinya yang dengar itu adalah AHY, calon Menteri BPN. Mestinya yang tinggal itu adalah Ibu Menteri Kehutanan dari Nasdem. Ibu siapa namanya tuh? Siti Nurbayat. Tanah di Indonesia itu dimiliki oleh dua partai itu. Tanah kehutanan dimiliki oleh Nasdem, tanah non kehutanan diatur oleh Demokrat. Coba Anda bayangkan absurditas, kita bicara tentang ekologi, tetapi pengendalian ekologi itu ditentukan oleh kepentingan dua partai itu aja. Jadi di Jakarta ada kesibukan untuk menyusun kabinet. Isinya apa? Tuker tambah ekonomi, bukan tuker tambah ekologi. Jadi dari awal kita bisa bayangkan kerusakan ekologi kita akan menjadi-jadi di era berikutnya. Karena nggak ada menteri yang diangkat secara volunteer oleh kekuasaan politik. Prabowo misalnya angkat, Dedi adalah menteri apa namanya, ketua BPN, Grace menteri kehutanan. Tapi apa kapasitas dia? Apa kapasitasmu? Otak. Pemerintah nggak perlu otak, dia perlu dengkul. Karena itu Anda akan lihat kabinet itu isinya adalah dengkul ketemu dengkul. Di sini otak ketemu otak. Jadi kita lihat kontras yang memungkinkan kita marah. Tapi kita sekarang berpikir kemana kemarahan itu kita muarakan ke dalam politik alternatif. Itu pentingnya membentuk kekuatan untuk mengatakan tidak pada birokrasi, tidak pada oligarki, tidak pada, belum ada potretnya ya, belum diganti. Kan saya bayangkan seluruh proposal kita hari ini dibuatkan executive summary
4 halaman, lalu kita serahkan pada seseorang yang akan mengganti orang itu. Mampu nggak dia berpikir tentang itu? That's our point. Kita mau hadiahkan apa pada kabinet berikutnya? Kalau yang dicerna di kepala mereka ada bagaimana APBN itu dibagi habis ke Banggar, badan anggaran, yang siap partai politik. Jadi krisis itu krisis yang akan